Halo para pioneer, selamat datang kembali di Crypto News. Oke teman, ini ada updatean terbaru dari core team teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat di desktop teman-teman, ini tampilan beranda dari aplikasi Pi-nya berubah lagi ya. Di sini Pi founder interview, ini kemungkinan ini informasi terbaru dan semakin positif teman-teman ya. Coba kita read more teman di sini. Nah ini teman-teman, ini salah satu updatean terbaru dari core team teman-teman. Ini masuk berita besar teman-teman di luar negeri ya, untuk founder dari Pi Network ini, yaitu Dr. Cheng Diaofan dan Dr. Nicholas Kokkalis ini. Coba kita translate teman-teman ke bahasa Indonesia ya. Ini updatean terbaru teman-teman dari beranda Pi Network ya. Ini dia Dr. Cheng Diaofan dan Dr. Nicholas Kokkalis dari Pi Network tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency. Nah teman-teman, banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ketangan sangat sedikit, dan pengadopsi awal sangat diuntungkan untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi, peer-to-peer yang adil dan terbuka. Industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi ekstrim kekayaan dan kekuasaan secara langsung bertentangan dengan konsep desentralisasi. Jadi teman, sebetulnya di konsep koin sebelumnya ya, sebelum Picoin ini memang terdesentralisasi, tetapi ini teman, konsentrasi kekayaan dan kekuasaan memang masih dikuasai oleh beberapa pihak teman ya. Nah di sini dijelaskan lagi sebagai bagian dari seri saya tentang 5 hal yang dapat. Nah di sini teman-teman, ini updatean terbaru ya dari Pi Network ini teman-teman ya, sebagai bagian dari seri saya tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency. Saya dengan senang hati mewawancarai Dr. Cheng Diaofan, Dr. Kokkalis. Jadi ini wawancara yang dilakukan oleh Tyler ya, Gallagher teman-teman. Dr. Cheng Diaofan membawa keahlian dalam perilaku manusia, komputansi sosial, dan interaksi komputer manusia ke perannya sebagai pendiri dan kepala produk Pi Network dengan gelar PhD dalam ilmu antropologi dari Stanford University. Karya Dr. Fan sebelumnya termasuk merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan skala komunikasi sosial, dan memunculkan moda sosial yang belum dimanfaatkan bagi konsumen teman-teman. Ini teman ini updatean lebih ke condong ini ya, profile mungkin ya, Dr. Cheng Diaofan dan Dr. Nicholas Kokkalis ini teman-teman. Nah di sini kan di sini kita bisa baca profile dari Dr. Cheng Diaofan dan Dr. Nicholas Kokkalis ini memang tidak aba-aba teman-teman ya. Ini salah satu pendiri perintis berbagai teknologi terkini ya. Nah teman-teman, penggemar Dr. Cheng Diaofan, salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi sejauh ini adalah memecahkan masalah KYC yang dapat diskalakan. Nah jadi memang masalah KYC ini masalah terbesar teman di Pi Network ini ya. Untuk jaringan yang besar dan terdistribusi secara luas, tidak ada alternatif KYC terjangkau yang dapat diskalakan ke ukuran Pi Network yang sekarang berjumlah 35 miliar teman, 35 juta pionir dan terus bertambah.
Itu adalah prioritas bagi kami untuk mengatasi tantangan ini. KYC memastikan bahwa pengguna adalah siapa yang mereka katakan dan merupakan proses penting untuk mengidentifikasi risiko pengguna dan apakah pengguna dapat memenuhi persyaratan institusi untuk menggunakan layanan mereka. Kami membutuhkan KYC untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan PIN Network. Setiap anggota diizinkan satu akun dan hanya manusia sungguhan yang dapat berpartisipasi dalam ekosistem. Nah, kami menghadapi tantangan ini secara langsung dengan mengembangkan solusi PKYC kami sendiri dengan menggabungkan otomatisasi mesin mutakhir dengan verifikasi manusia crowdsourced ya, yang inovatif melalui individu yang diperiksa sejawat dan terverifikasi. Mungkin ini validator maksudnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, intinya memang rintangan terbesar nih menurut berdasarkan wawancara ini, yaitu memang proses KYC yang tidak bisa secara cepat dan serentak dilakukan ya. Nah, ini kan. Jadi di sini dari dikatakan di atas bahwa memang KYC itu merupakan rintangan terbesar. Nah, cuma dikatakan apa saja 3 hal yang paling menggairahkan Anda tentang industri blockchain secara umum. Mengapa penggemar? Gagasan bahwa kita merevolusi sistem moneter, kemampuan untuk menyelaraskan kepentingan dalam skala besar dan kemudian memberi insentif dan memobilisasi orang untuk mencapai sesuatu yang hebat secara kolektif. Fakta bahwa blockchain memunculkan aplikasi dan pengalaman inovatif baru secara online saat kita bergerak lebih kuat ke dunia web 3.0. Nah, gagasan bahwa uang pintar sekarang tertanam dengan fungsi keuangan. Kemungkinan dunia sebagai satu komunitas besar akan menciptakan studi kasus yang bermanfaat. Fakta bahwa kita berada di awal revolusi ini mirip dengan munculnya internet yang pada awalnya dipahami oleh sedikit orang tetapi sekarang tidak dapat hidup tanpanya. Nah, jadi ini merupakan awal revolusi ya menurut Kokalis dan Dr. Ching Dao Pan, dan kita pun selaku pionir harus meyakini itu bahwa memang PIN Network ini awal revolusi reformasi keuangan digital teman-teman, yang nantinya akan menggeser atau mungkin berdampingan dengan ekonomi sistem fiat ya, uang kertas, uang logam saat ini. Jadi memang saat ini kemunculan PIN Network ini diibaratkan nih katanya ya, di awal revolusi mirip dengan munculnya internet yang pada awalnya memang dipahami oleh sedikit orang dan tetapi sekarang ya tidak dapat hidup tanpa internet. Nah, begitupun nanti di masa depan PIN Network. Di awal revolusi ini mungkin baru sebagian orang yang memahami, yang berkontribusi, yang positif, tetapi ini di awal proses, di awal revolusi, dan nanti kedepannya si Dr. Nicholas Kokas ini yakin bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Bitcoin nanti ya. Mungkin Bitcoin ini akan menjadi aset digital atau bukan aset, uang digital yang menggeser keberadaan uang fisik, uang fiat seperti uang kertas dan uang logam. Dan ini diharapkan memang menjadi revolusi awal dari digitalisasi keuangan teman-teman ya, yaitu kita harapkan semua ya, dan kita selaku pionir yang bergabung di awal mudah-mudahan saja ini terbukti dan kita sudah mengumpulkan pundi-pundi Bitcoin di akun kita. Dan mudah-mudahan nih ya, karena kan di sini dijelaskan juga bahwa rintangan terbesar adalah KYC, dan mudah-mudahan saja kita semua nih 30 juta pionir yang sudah tergabung di awal sampai saat ini dan bertumbuh terus, mudah-mudahan saja cepat-cepat lolos KYC dan bisa aman ya, bisa Bitcoinnya bisa termigrasi ke akun kita teman-teman ya. Oke, well done ya, ini ada ya. Selamat nih, ada informasi terbaru. Kalian silakanlah bisa baca untuk lebih detailnya teman-teman ya. Well done. Ini ada informasi terbaru dari core team dan ini menunjukkan nilai positif, elemen positif lagi karena kejatuhan sebuah kripto itu kebanyakan food teman-teman, ada isu negatif yang disebarkan. Tapi di PIN Network ini saya lihat memang banyak berita-berita justru yang isu-isu sinyalemen positif untuk kedepannya ya. Oke, terus saja bersemangat, salam petir, salam jeda teman-teman. Kita dukung terus PIN Network ini sampai mana nih nanti di ujungnya ya, kita kawal terus ya. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.